Haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang dalam, jauh." Quran Surat Al-Hajj, Surat 22 ayat 27. Ayat suci ini membuat tanda-tanda kemukjizatan dan keagungan manfaat yang begitu banyak. Kata amikin yang dalam mengindikasikan kemukjizatan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu bahwa bumi bulat. Jikalau bumi datar sebagaimana yang diyakini pada saat turunnya Al-Quran, maka redaksinya akan menggunakan ba'idin yang jauh. Sebab kata ba'idin menunjukkan jarak antara dua hal dalam satu tingkatan. Namun karena bumi bulat dan orang-orang yang datang ke Mekah berasal dari berbagai penjuru bumi dan arah yang berbeda-beda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menggunakan redaksi min kulli fajjin amikin, dari segala penjuru yang dalam, jauh. Mekah adalah pusat bumi di alam semesta atau jantung dan sentral bumi. Fakta baru ini membutuhkan riset selama bertahun-tahun untuk membuktikannya. Selain itu, Mekah juga merupakan poros gravitasi magnetis yang bisa dikonfirmasikan dengan fenomena aneh yang pasti dirasakan oleh setiap orang yang datang ke Mekah dengan hati yang bertaubat, baik pada waktu haji maupun umroh. Secara naluri, ia akan merasa terpikat dengan segala sesuatu yang ada di sana, tanahnya, pegunungannya, dan semua sudutnya. Sampai-sampai jika memang seandainya bisa, ia pun akan meleleh dan menyatu bersama kota ini dengan segenap jiwa dan raganya. Dan ini merupakan sensasi perasaan yang sudah berlangsung sejak awal keberadaan bumi. Kalangan medis menilai bahwa perjalanan ibadah haji merupakan wisata pensucian dan penenangan diri yang mengandung manfaat-manfaat rohani maupun jasmani. Bagaimana mungkin orang yang berhaji tidak merasakan sensasi ketentraman dan ketenangan mental jika ia menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia di antara yang paling mulia, yang maha mengampuni dosa para pendosa, dan yang maha mengabulkan doa orang-orang yang dalam tekanan. Haji mengandung unsur olahraga fisik yang berat. Sebab setiap jamaah haji dituntut untuk berjalan pelan dan cepat secara bergantian. Dunia kedokteran pun menetapkan bahwa berjalan merupakan olahraga yang paling baik, khususnya bagi orang-orang yang sudah berumur, karena berjalan bisa menambah pasokan oksigen, serta mengurangi kadar kolesterol di dalam darah dan mengurangi resiko terjangkit penyakit jantung. Ketika sampai di Mekah, jamaah yang lemah, sakit, maupun yang sudah tua, renta akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuatan besar yang menghilangkan kelemahan dan rasa sakit pada tubuh mereka. Ini adalah berkah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang sudah bukan rahasia umum lagi bagi kaum muslimin, dan kita pun tidak lagi memerlukan dalil-dalil pembuktian. Olahraga jasmani selama ibadah haji efektif mengurangi berat badan, karena hal itu dapat membakar lemak, juga dapat mencegah kenaikan tekanan darah dan menunda kekeroposan tulang akibat hilangnya mineral di kalangan orang-orang tua atau renta. Bersuci atau toharoh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air kecil, kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, "Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." Quran Surat At-Taubah Surat 9 ayat 108. Firman lainnya, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 222. Firman-Nya lagi, "Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu." Quran Surat Al-Anfal Surat 8 ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah." Quran Surat Al-Mudatsir Surat 74 ayat 4. Bisa kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menegaskan pentingnya bersuci bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bersuci bagi setiap muslim yang termanifestasikan dalam proses wudhu sebelum melakukan sholat fardu 5 waktu dalam sehari, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mandi sebagai kewajiban untuk mensucikan tubuh bagi laki-laki dan wanita. Urgensi bersuci semakin nyata ketika Islam menggariskan bahwa langkah pertama untuk masuk Islam bagi yang baru masuk adalah mandi, kemudian baru melafalkan 2 kalimat syahadat. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Bersuci adalah separuh keimanan." Diriwayatkan juga oleh At-Tabrani bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Sucikanlah tubuh kalian, niscaya Allah akan mensucikan hati kalian." Islam tidak hanya memperhatikan kesucian manusia sebagai individu saja, akan tetapi ia juga memperhatikan kesucian masyarakat secara umum. Sebagai contoh, At-Tabrani meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW melarang kencing di air yang mengalir. Dari premis ini, jelas kiranya bahwa kencing di air yang tidak mengalir alias menggenang jauh lebih dilarang dan diharamkan. Dan terbukti nyata bahwa banyak wabah dan virus penyakit seperti kolera, tifus, polio dan radang lambung yang menular melalui air dan hidup makmur di dalam air. Karena itu, larangan Nabi SAW merupakan sebuah keniscayaan untuk menjaga kesehatan manusia dan mencegah penularan berbagai penyakit tersebut. Pentingnya bersuci dalam Islam mempunyai rahasia mendalam yang membantu kita dalam memahami makna kesucian tersebut. Agama ini mengangkat eksistensi pemeluknya ketika mereka berikrar, "Sami'na wa'atna," sendiko dawuh. Lalu mereka melakukan berbagai amal soleh yang mendekatkan mereka dengan Sang Pencipta.
terhadap muslim yang bersuci demi mencari keridhoannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan kenikmatannya pada si hamba, lalu menyebut namanya dan ruhnya, lantas membawanya ke cakrawala kesucian dan cahaya, memenuhi kerinduannya dengan keteduhan, ketenangan, dan kedamaian jiwa dengan hal yang tidak bisa dilakukan oleh semua obat kimia di seluruh dunia. Istinja. Terkait dengan konteks turunnya ayat, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah Surat 9 ayat 108. Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan berkata, "Wahai halayak kaum Ansor, Allah telah memuji kalian soal bersuci. Lalu bagaimana laku bersuci kalian?" Mereka menjawab, "Kami wudu sebelum sholat, mandi janabat setelah berhubungan seksual, dan beristinja, cebok dengan air." Beliau menukas, "Itu dia, lakukanlah terus hal itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan fitrah dan watak untuk selalu membersihkan diri. Pertama-tama dari tinja, air kencing, dan kotoran-kotoran tubuh lainnya yang ada di dalam perut dan usus, agar tubuh manusia senantiasa dalam keadaan bersih, sehat, dan mampu melakukan semua tugas yang alamiah dan biologis. Dan setelah proses pembersihan kotoran, seorang muslim harus membersihkan tempat-tempat ini dengan air. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya, kebanyakan siksa kubur diakibatkan oleh air kencing, maka pastilah kesucian diri darinya." Aktivitas ini mempunyai manfaat medis preventif yang besar. Kedokteran modern telah membuktikan bahwa kebersihan diri dari aspek-aspek tersebut melindungi sistem urinari dari bermacam peradangan dan infeksi akibat penumpukan mikroba dan bakteri, di samping bisa membentengi anus dari kemacetan, peradangan, dan pemborokan. Pemastian kebersihan ini juga bermanfaat bagi orang yang sakit, terutama penderita diabetes atau kencing manis, mengingat kencing orang sakit mengandung gula dalam jumlah yang besar. Jika bekas-bekas air kencing masih tersisa dan menempel, maka hal ini akan membuat organ tersebut rentan terserang pemborokan dan peradangan. Dan penyakit-penyakit tersebut lebih lanjut bisa menular pada istri ketika bersetubuh, sehingga terkadang bisa menyebabkan kemandulan total. Selain itu, Islam pun mensunahkan penggunaan tangan kiri untuk menghilangkan najis agar tangan kanan yang diperuntukkan khusus untuk makan tetap suci dan bersih. Kemudian Islam juga mensyaratkan mencuci tangan setelah bersuci. Terkadang ada sebagian orang merasa heran dengan perhatian Islam yang sedemikian rumit hingga urusan-urusan semacam ini. Akan tetapi hal ini tidak mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui kualitas agama ini. Terbukti bahwa pembuangan beberapa kotoran, terutama minyak dan telur-telur cacing di dalam tinja, terkadang lebih bermanfaat dengan menggunakan batu, kemudian baru dengan air, daripada hanya sekedar dengan air. Mengingat saat itu, zaman Rasulullah SAW, sabun belum dikenal, maka pertama-tama proses istinja, bebersih dari buang air, pertama-tama dilakukan dengan batu, lantas disempurnakan dengan air, kemudian setelah istinja dengan tangan kiri, tangan tersebut digosok dengan debu, selanjutnya dicuci lagi dengan air.
Pemakaian batu ini menggantikan sabun yang belum tersedia pada zaman itu. Bahkan tidak hanya itu saja, Nabi SAW pun telah menghususkan tangan kiri untuk beristinja dan tangan kanan untuk makan. Pembagian tugas ini didasari oleh pertimbangan bahwa telur-telur hewan parasit yang ada di dalam tinja kemungkinan masih ada di antara celah-celah kulit dan di bawah kuku meskipun sudah mencuci bersih kedua tangan. Dengan demikian terbukti nyata bahwa Islam merupakan agama yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan abadi untuk manusia menuju hari kiamat. Jalan yang hanya akan membawa kepada kebaikan bagi para hambanya yang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu." Quran Surat Al-Maidah, Surat 5 ayat 3. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.